Aduh ya Allah malah Habib ditinggal. Ustaz, maaf udah mulai belum sih? Belum. Dari mana ya? Udah ya. Astagfirullahaladzim. Ngajak kemana? Ngomong Kenapa sih bawa baju? dong. Tunggu. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Malah ngangkat jemuran. Maaf Ustaz, aku panik. Maaf ya jamaah ya sempat ditinggal ya, kita balik lagi di Islam itu Indah. Kan lagi ngebahas masalah rahasia dahsyat saat hujan turun gitu. Ini rahasia dahsyat nih, ditarik nih ngambil jemuran nih rahasianya nih. Iya, enggak. Maaf ya jadi ngelebarin Ustaz Syam. Ustaz Maulana, Habib panik. Soalnya ada hujan es sama angin kencang. Jadi makanya aku langsung buru-buru ambil ini. Takut ada apa-apa. Ya jamaah maaf ya. Deg-degan jadinya. Lihat tayangannya deh, ada hujan es sama angin kencang ya. Kita lihat dulu tayangannya, silakan. Aduh panik. Terjangan angin puting beliung ini terjadi sekitar pukul 3 sore. Kencangnya angin membuat karyawan panik dan puluhan pohon yang berada di kawasan komplek pertokoan Pakuan Trade Center Wiyung, Surabaya tumbang menutupi jalan. Selain hujan deras dan angin kencang, Surabaya juga dilanda hujan es hingga sebesar kelereng. Akibatnya, pohon tumbang menimpa atap balai RT dan melintang di tengah jalan. Tak hanya itu, angin kencang juga menyebabkan sejumlah rumah warga porak-poranda. Itu loh, makanya kenapa aku bilang aku panik. Ada hujan es sama angin kencang kayak gitu. Jadi aku buru-buru tadi. Perasaan gitu. waktu kita kabur udah jadi es krim. Ya, enak dong. Nanti kalau misalnya ada berita-berita lagi standby ya. Nanti aku takut minta bantuan. Standby. Habib, abis takut Bib kalau ada yang kayak gini-gini Bib. Makanya kan kalau hujan turun sampai akhirnya ada bencana apa segala macam banjir apa. Ya kita kan sebagai manusia nggak wajar nggak sih nyala-nyala ini gara-gara hujan nih jadi ada banjir, ada musibah apa segala macam. Kan jadinya akhirnya nyalahin gitu. Kalau misalnya kayak gitu bagaimana Bib? Nggak apa-apa dong. Nih menarik. Sekarang atau besok? Sekarang dong. Penasaran banget jadi pengen tahu nih. Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, kita tidak boleh menyalahkan hujan. Hujan adalah makhluknya Allah. Kenapa makhluknya Allah? Selain daripada Allah adalah makhluknya. Allah Tuhan. Jadi kita semua ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika hujan turun, apabila kita mencela hujan tersebut, maka kita berdosa. Karena apa? Berarti kita mencela siapa? Mencela yang menurunkan hujan tersebut. Misalkan apa? Nih hujan mulu nih nggak berhenti nih. Ya kan? Kita mencela hujan, mengomelin hujan, mencaci maki hujan. Berarti kita secara tidak langsung mencaci maki yang menciptakan hujan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam golongan syirik. Karena apa? Karena manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah harus mensyukuri nikmat yang Allah taala berikan. Yang tadi Ustadz Maulana sampaikan, bersyukur ya Allah atas apa? Atas hujan tersebut. Karena di dalamnya adalah rahmat dan keberkahan. Oleh karena itu, manusia yang pintar adalah mereka yang mengerti dan memahami kudarullah Subhanahu wa taala. Dan juga kita nggak boleh mencaci maki tersebut. Dan juga banyak di antara kita yang mencaci maki apa? Mencaci maki angin. Tuh, angin juga diomelin lah, gara-gara angin lah, kencang tadi tuh. Ada hujan es lah, inilah itulah. Angin juga sama. Angin adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hujan adalah makhluknya Allah. Angin makhluknya Allah, hujan adalah makhluknya Allah. Dan apabila musibah datang kepada kita, terjadi banjir, terjadi angin kencang, pohon rubuh, ini, itu, dan lain sebagainya. Maka kita harus introspeksi diri kita sendiri dan lingkungan kita. Apa sih nih yang menyebabkan terjadinya seperti ini? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Jelas bahwasanya apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan atas perbuatanmu sendiri. Tanganmu sendiri yang melakukannya. Ada campur tangan manusia tersebut. Apa yang sudah manusia lakukan nih? Apa yang sudah manusia kerjakan nih? Maka sebab terjadinya manusia melakukan tersebut menjadi sebuah kerusakan dan timbullah sebuah apa? Sebuah bencana dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan setiap hamba-hambanya daripada kesalahannya, taubat, minta ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah manusia yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang mengerti dan memahami bahwasanya wa ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Setiap sebab musibah yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak prerogatifnya Allah.
Kalau kita sebagai hamba harus bertobat minta ampunan. Kalau kita banyak dosanya. Dan juga kita bisa mengambil hikmah dari setiap musibah yang terjadi. Misalkan terjadi banjir, terjadi apapun itu. Maka mungkin ini adalah penebus dosa. Ya Allah, mungkin daerah saya terkena banjir. Mungkin ingat, oh daerah sini maksiatnya banyak. Mungkin saya juga pelaku maksiat. Ya Allah, ingat bahwasanya saya bertobat minta ampunan kepadamu ya Allah. Mungkin ini penebus dosa kita. Dan juga apa? Dan juga kita sebagai hamba harus bisa mengerti bahwasanya apa? Hujan semuanya itu adalah makhluknya Allah yang Allah kehendaki, dengan kehendaknya terjadilah sebuah bencana, wabah, musibah dengan kehendaknya Allah. Kudrat dan iridatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak dengan kehendaknya, maka terjadi. Tidak ada bisa manusia yang menghalanginya. Oleh karena itu, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Masya Allah, ingat Allah terus ya Bib ya. Berarti kita harus introspeksi diri juga ya kenapa itu terjadi. Mungkin karena dosa kita atau mungkin kayak kelalaian kita juga ya. Dia buang sampah sembarangan juga. Introspeksi ke diri sendiri ya. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Habisnya terkadang ya kita memang bisa berdoa ketika hujan turun. Insya Allah bisa ada rezekinya. Tapi kan kalau misalnya kayak aku nih, kayak kemarin Ustadz Syam. Ingat gak waktu Ustadz Syam datang ke akekahan acaraku tuh? Kan sempat hujan. Sempat hujan, ya? sempat hujan terus ada yang bilang, ada ritualnya biar berhenti hujannya. Barangnya yang lo pakai taruh di atas genteng apa segala macam. Gitu katanya. Jadi kemarin kagak pakai tuh, dilepas. Enggak, emang nggak pakai dari awal. Makanya jadi nggak ada yang ditaruh. Tapi hujannya berhenti. Kayak emang udah qadarullah mau berhenti gitu. Emang bener ya ritual kayak gitu bisa berhenti hujan gitu. Acaranya outdoor lagi ya. Ada outdoor, iya makanya. Aku pengen tahu dong emang kayak gitu-gitu bisa Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Imam Ustadz Maulana Masoni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Maka jikalau dikatakan adakah ritual-ritual yang bisa kita lakukan untuk yakni menghalau hujan atau yakni memberhentikan hujan atau mungkin menggeser hujan atau mungkin agar acara ini berjalan lancar sehingga tidak terik ataupun tidak hujan, maka adakah doa-doanya? Tadi sudah diajarkan doanya di segmen awal oleh guru kita Habib Utsman, Allahumma hawalaina la alaina. Kalau orang tua kami ngajarin baca doa ini supaya bisa menghalangi hujan atau menggeser hujan, tapi syaratnya tidak boleh berbohong selama 40 hari. Jadi nggak pernah bohong. Jadi kalau pernah bohong susah diterima doanya. Ya, jadi kalau nggak pernah bohong selama 40 hari, baik bohong kepada Allah. Ya, tidak sholat itu kan bohong sama Allah. Atau bohong pada orang lain. Atau bohong pada diri sendiri, jangan pernah bohong. Ataupun bohong kepada makhluk Allah yang lainnya. Misal kucing nih. Padahal nggak ada makanan di tangannya, itu udah bohong namanya tuh. Bohong, ya. Iya, Imam Bukhari pernah mau ngambil hadis. Ya, ketika Imam Bukhari tiba di tempat tersebut, berjalan dalam perjalanan yang sangat jauh berbulan-bulan Imam Bukhari mau mengambil sanad hadis tersebut. Setibanya di sana, yang punya sanad ini sedang mau menangkap ayam. Ketika diginiin ayamnya, datang ayam tersebut, ternyata ditangkap ayam ini tidak ada makanan di tangannya. Imam Bukhari pulang, tidak jadi ambil hadis. Kenapa? Kata Imam Bukhari dia adalah pendusta. Tidak jadi saya ambil. Padahal pendustanya sama ayam aja gitu, bukan sama orang lain. Maka boleh membaca doa tadi. Nah, berbicara tentang ritual-ritual, maka Imam Nawawi mengingatkan boleh untuk tidak menghadiri undangan. Karena pada dasarnya menghadiri undangan itu wajib hukumnya. Jikalau undangan tersebut satu, tabdzir, mubadzir, ya menghambur-hamburkan, israf, berlebih-lebihan. Undangan tersebut mengandung kemaksiatan, hiburannya mempertontonkan aurat. Kemudian undangan tersebut hanya mengundang orang kaya, tidak mengundang orang miskin. Ya jadi membeda-bedakan ya, subhanallah. Kemudian undangan tersebut ternyata mengandung ritual-ritual yang ternyata melenceng dari ajaran agama Islam. Seperti tadi mungkin mengeluarkan pakaian, mohon maaf, pakaian dalamnya lalu ditaruh di genteng supaya hujannya tidak turun. Ini jangankan hujan. jadi kita khawatir bukan hujan yang tidak mau turun, malaikat pun tidak mau turun. Ya khawatir karena malaikat senang yang bersih-bersih, malaikat senang yang wangi-wangi, subhanallah. Mohon maaf ini, itu kan yang diajarkan itu yang ditaruh di atap itu bukan yang pakaian dalam baru tapi yang sedang dipakai itu kan yang bekas pakai. Jadi jangan
jangan sampai bukan hujan yang tidak mau turun, tapi malaikat yang tidak mau turun. Tidak berberkah daripada acaranya. Padahal kita berharap ketika kita melakukan walimah, ketika kita melakukan resepsi, ketika kita melakukan acara, kita pengennya ada malaikat yang di sana bersama dengan kita ikutan berzikir. Kita kan muludan di dalamnya, membaca sesuatu yang baik di dalamnya, mempelajari kitab-kitab Allah. Masa kita mengotorinya dengan sesuatu yang mungkin melenceng daripada syariat agama. Banyak sebenarnya ritual-ritual yang terjadi di Indonesia ini dan itu semua sudah digolongkan sebagai mitos ya. Jadi kalau sudah digolongkan sebagai mitos maka kita bukan percaya pada hal tersebut karena ternyata ada cara syar'inya. Cara syar'inya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Kadangkala mungkin dengan cara apa yang bagus ritualnya? Oh berpuasa sunnah. Ya Allah saya memohon bertawassul dengan amal soleh. Itu yang paling benar. Bertawassul dengan amal soleh. Minta sama Allah. Ya Allah jikalau puasaku engkau terima kemarin. Maka saya mohon kepadamu hari ini jangan hujan dong ya Allah. Hujannya ditunda dulu. Kalau ada takdir saya hujan 1 jam di daerah ini. Mungkin hujannya nanti aja pas sore. Jangan pagi-pagi. Maka bertawassulnya dengan amal soleh. Bukan bertawassul dengan benda-benda yang mungkin bisa melenceng daripada agama. Wallahu ta'ala alam. Baik, berarti ini mungkin ya, mungkin Iya. bisa dibilang ritualnya itu mitos atau kebiasaan daerah tertentu aja Betul. gitu ya. Dulu pernah Dulunya. dilakukan oleh orang tua kita, ternyata berhasil. Ternyata berhasil. Akhirnya dia ngajarin anaknya, ngajarin tetangganya. Saya dulu tuh gini caranya loh. Oh, padahal ada caranya dengan cara syar'inya itu ya. Betul. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan nih yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Yuk siap-siap kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada pertanyaan nih jamaah nih ya dari Instagram @tinadewi125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau tanya, dan pada saat hujan gede dan petir sangat gemelegar, orang tua di kampung nyebar garam dan naruh bumbu yang hitam yang udah dibikin papa. Nah, apakah perbuatan itu termasuk syirik atau bukan Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Baik jamaah, karena bahas mengenai hujan, ini juga akan dijawab dengan tausiah oleh guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba berpikir betapa banyak negara yang butuh hujan. Yang menunggu datangnya hujan. Sampai salat sunnah istisqa ya. Meminta hujan. Itu luar biasa. Bahkan berdoa untuk supaya hujan diturunkan. Dan alhamdulillah kita ini di Indonesia adalah daerah tropis. Ya Masya Allah tabarakallah hujannya luar biasa. Bahkan ada air hujan yang digunakan untuk menjadi pengairan. Air tada hujan, itu ada tanaman tada hujan. Bahkan ada yang membangkitkan tenaga listrik dengan adanya hujan. Bahkan ada bibit-bibit yang muncul dengan adanya hujan. Biasanya ada kolam. Kolam itu tiba-tiba ada ikan. Dari mana itu ikan? Nah, bisa jadi itu proses yang dibawa oleh hujan. Kemudian pohon yang dikena hujan itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyikapi, membuka lengan baju yang mulia beliau, kemudian membasahkan tangan beliau untuk merasakan datangnya hujan. Masya Allah tabarakallah. Nah dalam hal ini ada pertanyaan tadi dari jamaah. Apakah termasuk syirik ketika menaruh garam dan cabai saat hujan? Ini mohon maaf. Doa itu ada 3 bentuk. Yang pertama doa bentuk ucapan. Sekali lagi doa bentuk ucapan. Yang kedua doa bentuk gerakan. Tawaf, sa'i itu doa. Dan yang ketiga doa bentuk isyarat. Mengisyaratkan permohonan. Makanya kalau kita salat sunat istisqa itu kan membalikkan baju. Dan mengumpulkan anak-anak kecil dan semuanya makhluk Allah. Supaya dibawa ke lapangan. Itu bagian daripada bentuk doa bentuk isyarat. Kalau di Indonesia banyak itu doa bentuk isyarat. Ada nasi tumpeng lah, ada kacang panjang di sisi-sisinya dan sebagainya. Itu doa bentuk isyarat. Jadi kan itu apa yang dilakukan adalah bentuk isyarat. Ada cabai dan sebagainya. Dulu waktu kita di pramuka kan, kenapa ya ditaburi garam? Apakah syirik? Bukan. Kenapa ditaburi garam di sekitar tenda? Supaya ular tidak masuk di tenda. Yeah. Itu ada maksudnya. Maka
diarahkan kepada kebaikan. Sekali lagi, diarahkan kepada kebaikan dan memintanya pun kepada Allah dengan ada namanya salah sunat hajat. Kalaupun itu ritual-ritual, karena kita mohon maaf, kita ini astagfirullahaladzim, harus kita diingatkan bahwa sebelum datangnya Islam ada animisme dan dinamisme. Itu biasanya, jadi masih ada unsur-unsur seperti itu. Maka silahkan diarahkan ke arah yang positif, tapi tidak melecehkan. Karena mohon maaf, kalau kita taruhlah, bisa jadi di negara kita kan ada agama-agama yang lain. Ya saling menghargai. Kemungkinan yang dilakukan itu adalah ritual-ritual itu berarti bukan dalam agama Islam. Nah makanya ada namanya kita meminta hujan, menahan hujan dalam bentuk syar'i. Ada doa, isyarat dan sebagainya. Lah kenapa? Sound? Hah? Ini Orang emang ada-ada aja nih orang. bukan mengada-ngada. Ngapain lagi tuh? Ini lagi bahas soal hujan, jadi aku punya tutorial biar kalau hujan sepatu kita nggak basah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Jadi ada-ada gini. aja nih. Oh, ada gitu tekniknya. Ini tekniknya kan saya sepatu aku kan bagus-bagus, mahal gitu loh. Apaan kayak Kena gitu? hujan. Bahaya tuh pakai kayak gitu tahu. Iya, Emang ada kayak gitu? ada. Masih ada nggak plastik? Loh itu bilang nggak bahaya tapi minta. Ada Ada nggak? Nih. Ayo mau nggak? Sebenarnya banyak Cepet keren. aku bantuin. Nih, keren Sini. nih. Tuh, keren kan? Ayo Nih, cepetan keren nih sini aku kayaknya. bantuin pakai. Oh ada Ayo. juga. Itu teknik ya Bib. Teknik. Supaya nanti ya Allah ya Rahman. Sepatu kita kan mahal. Masa? Biar nggak basah gitu. Iya masa kena hujan nih. Nih, Ini kalau kita sedikit lipat dulu kalau nggak? kita injek itu ini harusnya nanti kita ini Ustadz Syam. Kita lipat gitu kita ikut pakai tali jadi keren Harusnya tau. bercanda kayak gini Ini ya. kayak keren banget. Hei jamaah. Hei. Mau ikutin Yo, ya tutorial hati-hati kayak kita. dong. Jangan Waduh, kemana-mana ya. ada Tetap aja di nih Islam orang itu ini. indah. Caranya bagaimana nanti dijelasin lagi. Tuh jalannya jadi lebih gampang. Kita main ice skating juga bisa. Astagfirullahaladzim. Udah lah iklan dulu lah. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Ya.